Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tradisi, adat, dan budaya dan kearifan lokal yang ada di Jawa yang banyak yang hilang dan sudah jarang kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi padahal tradisi ini sejak zaman dulu ketika tahun 80-an 90-an itu masih banyak orang yang memakai budaya tersebut, tapi karena perkembangan zaman mungkin banyak orang yang malu untuk mengucapkan ketika bertamu ke rumah orang lain atau ke tangga atau ke kerabat mengucapkan kula nuwun ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang masih ingat dengan kata-kata kula nuwun tersebut, ataukah mungkin teman-teman sudah benar-benar lupa yang namanya kata-kata salam tradisi budaya Jawa mengucapkan ketika kita bertamu. Pasti biasanya pada zaman dulu, walaupun zaman sekarang juga masih ada yang masih mengucapkan tersebut ketika bertamu kula nuwun, dan si tuan rumah tersebut akan menjawab monggo ya. Mungkin teman-teman ada yang menyadari dan ada yang tidak menyadari bahwa kata-kata tradisi budaya kula nuwun ketika bertamu tersebut di Jawa sudah benar-benar mulai hilang. Sebenarnya yang hilang tidak hanya kata-kata kula nuwun, itu banyak sekali, seperti kata-kata di kehidupan sehari-hari di Jawa ya. Karena saya lahir dan besar, mungkin bisa disebut saya sebagai orang Jawa, dan mungkin saya juga belum tentu orang Jawa, seperti itu ya. Jadi yang hilang tidak hanya kata-kata tersebut, tapi kata-kata nyuwun sewu. Jadi nyuwun sewu itu artinya mengucapkan salam, permintaan maaf, atau bilang permisi. Jadi kata-kata nyuwun sewu itu biasanya diucapkan oleh orang-orang Jawa ketika lewat di depan orang yang dihormati, ataupun orang yang lebih tua, ataupun orang yang lagi duduk. Kita lewat tanpa sengaja, lewat di depannya, pasti akan sering mengucapkan kata-kata nyuwun sewu. Atau ketika kita masuk ke dalam suatu rumah dan di dalam rumah tersebut ada acara tertentu dan orang-orang yang sudah datang duluan itu sudah duduk, makanya kita akan bilang nyuwun sewu. Tapi kebanyakan dari zaman ke zaman sampai sekarang di tahun 2025 itu sudah mulai hilang, sudah tidak dipakai oleh generasi-generasi muda kita, seperti itu. Orang Jawa itu ada yang hilang, mulai nama-nama. Jadi nama yang ada di Jawa itu punya khas tersendiri ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jadi nama Jawa itu tidak harus namanya mohon maaf. Seperti kalau orang zaman dulu itu, orang-orang Jawa zaman dulu memberi nama anaknya, jadi itu simple saja, karena mungkin sudah biasa di zamannya. Seperti ketika lahirnya hari Senin ya dinamakan Senin, hari Selasa akan dinamakan Loso, hari Rebu ya akan dinamakan Rebu, hari Kamis akan dinamakan Kamis, hari Jumat akan dinamakan Jumuah, seperti itu. Kalau hari Sabtu ya namanya Setu, seperti itu. Itu yang sering dipakai oleh orang-orang Jawa zaman dulu. Tapi ketika menjadi orang Jawa ya tidak harus namanya seperti itu. Jadi namanya mohon maaf, ada namanya Sri, ada namanya Lestari, ada namanya Rahayu. Itu adalah nama-nama ciri khas identitas sebagai orang Jawa ya. Tapi di zaman kemajuannya zaman, mulai tahun 90-an ke atas sampai ke tahun 2025 itu ada perubahan nama. Perubahan namanya itu identik dengan mengikuti atau kultur budaya tertentu ya. Nama-namanya tersebut itu sudah berubah. Jadi identitas namanya orang Jawa itu sudah
sedikit demi sedikit mulai hilang. Mengatakan bahwa pasti orang Jawa pengen kembali ke masa lalu, kembali ke zaman dulu, kembali ke zaman primitif ya. Saya akan jawab karena sebenarnya komenan tersebut itu sudah lama, karena belum ada kesempatan, makanya saya sebisa mungkin untuk menjelaskan pada hari ini ya. Jadi orang Jawa zaman dulu itu sudah punya peradaban yang luar biasa, sudah punya kemajuan, sudah punya ketatanegaraan. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu, mungkin di era-era kerajaan zaman dulu, orang-orang Jawa itu sudah jelas punya peradaban yang luar biasa dan punya peninggalan situs-situs budaya yang ada, yang masih bisa kita lihat atau bisa tonton atau bisa kita datangi. Contohnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga situs-situs budaya yang menyebar hampir di seluruh pulau Jawa yang masih bisa dilihat dan masih kokoh berdiri seperti itu. Sebenarnya situs-situs budaya dan candi-candi yang ada di Pulau Jawa itu katanya menurut orang yang saya temui, orang yang masih menyaksikan di era-era zaman dulu, tapi sekarangnya orangnya sudah tiada. Jadi pernah mengatakan bahwa di Pulau Jawa pada zaman dulu, di era-era zaman penjajahan atau zaman huru-hara di Indonesia, itu masih banyak ditemukan situs-situs budaya yang menyebar hampir di seluruh Pulau Jawa. Tapi karena adanya sesuatu hal atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyukai dengan situs-situs budaya atau benda-benda tersebut, makanya banyak yang sekali yang dihancurkan atau ditimbun seperti itu. Makanya kita sebagai orang Jawa atau sebagai generis orang Jawa yang punya budaya yang adiluhung, kalau bisa ketika menemukan situs budaya yang ada di sekitar kita, kita itu harus merawatnya dan juga menjaganya. Jadi kita nguri-nguri situs-situs budaya itu bukan berarti kita menyembah ke situs budaya tersebut, karena itu juga benda mati. Tapi ketika kita nguri-nguri budaya, ketika orang Jawa yang banyak masih melakukan, ketika ketemu seperti arca atau situs melakukan sembah yang membakar dupa, itu bukan berarti orang Jawa tersebut menyembah ke batu tersebut, tapi dalam bentuk, dalam media tersebut itu menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, menyembah kepada, mengucapkan terima kasih karena kita diberi kelancaran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus bersyukur kepada alam, kita harus berinteraksi dengan alam dan juga seisinya. Jadi kita itu hidup di dunia itu tidak hanya kita sendiri berbentuk makhluk manusia dan juga tumbuhan dan juga binatang atau hewan lainnya, tapi di sisi lain ada dua dunia, dunia nyata dan dunia kasat nyata. Makanya banyak sekali orang Jawa itu banyak yang sudah meninggalkan ajaran-ajaran leluhur seperti itu, memayu hayuning bawono, welas asih, seperti itu banyak ditinggalkan oleh orang-orang Jawa. Padahal seperti video di awal tadi saya membahas tentang Kulon Nuwun. Jadi Kulon Nuwun itu orang-orang zaman sekarang itu malu ya mengucapkan ketika bertamu ke rumah teman atau ke kerabat atau orang yang baru dikenal karena ada kepentingan tertentu, malu mengucapkan kata-kata Kulon Nuwun itu sesuai fakta dan data yang nyata yang saya pelajari. Saya juga sering ketika mengucapkan Kulon Nuwun ketika bertamu ke rumah orang lain tersebut, si tuan rumah tidak pernah menjawab. Itu sering saya berkali-kali mengucapkan Kulon Nuwun itu tidak dijawab. Tapi ketika saya mengucapkan salam dengan bukan budaya yang ada di Jawa, langsung dijawab. Seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mengalaminya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan dalam konten video kali ini saya tidak menyinggung yang namanya tentang agama. Ini saya membahas tentang budaya Jawa ya. Jadi ada beberapa orang yang malu ya, mungkin banyak ya, malu
mengatakan kula nuwun atau malu menjawab monggo, seperti itu. Seperti berikutnya tentang nyuwun sewu, itu banyak sekali orang yang sudah meninggalkan tradisi adat dan budaya yang ada di Jawa tersebut. Mengucapkan nyuwun sewu itu seperti berat. Jadi itu sudah bisa dikatakan kalau generasi yang ada di Jawa di sekarang ini sudah kehilangan jati dirinya, siapa leluhurnya. Jadi untuk itu buat kita yang masih sadar, kita itu harus memberi didikan kepada anak-anak kita atau generasi-generasi berikutnya, supaya generasi muda yang akan datang itu tidak salah kaprah, ya, seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja menyinggung perasaan panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam waras, salam budaya Nusantara.